Ya, Ustadz ini tegur dengan keras Donditan, Kainama, dan kawan-kawan sebagai Ustadz karbitan yang sebenarnya nggak perlu didengar, ngerusak agama aja katanya. Dai karbitan gitu. Dia nggak ngerti agama, ceramah. Hai guys, jangan lupa subscribe, like, comment, and share kemana-mana ke seluruh dunia. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Ya, saya menemukan sebuah video yang bagus menurut saya ya. Ini baru bener nih, harusnya ngomong kayak gini nih semua Ustadz nih. Nah, video ini ngomong bahwa ustadz-ustadz yang tiba-tiba pindah agama langsung jadi ustadz, yang nggak pernah mondok, yang nggak pernah belajar, tiba-tiba sudah jadi ustadz, itu sebenarnya ustadz-ustadz karbitan yang nggak boleh dengerin, mereka nggak ada ilmunya katanya ya. Kayak gini videonya. Ada orang yang baca kitab aja belum tamat, belum bisa bahasa Arab, dakwah, ngajar, nggak boleh, nggak punya hak sama sekali dia untuk dakwah. Sekarang banyak yang tampil dai-dai yang nggak ngerti, dai karbitan, gitu. Dia nggak ngerti agama, ceramah. Ini ngerusak agama, orang-orang seperti ini, ngerusak agama, nggak boleh dalam Islam. Orang yang berdakwah wajib dia menuntut ilmu, nggak boleh dia berdakwah tanpa ilmu. Apalagi bekas pelawak, bekas penyanyi mau dakwah, nggak boleh. Belajar dulu. Bekas pendeta, mantan pendeta, wajib dia belajar agama, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, sampai dia menguasai baru dia berdakwah. Gak punya hak sama sekali dia berdakwah. Ya, tuh dengar kayak nama Donditan, kamu dengar itu. Kalian itu tidak punya hak untuk ngajar. Disuruh masuk pondok dulu. Nah, kira-kira ini kamu pondokan mana ini kayak nama? Kamu pondokan mana ini Donditan? Ya, teman saya dulu saya ingat ya, lulus SD dia sudah masuk pondok. Dia masuk di pondok sampai sekitar 6 tahun dia dalam pondok pesantren. Nah, dia bahkan ketika keluar dia nggak ngajar juga begitu loh. Walaupun dia pintar gitu. Agama Islam tuh dia pintar banget. Tapi dia ya nggak jadi ustadz. Nah, ini orang dari mana? Ini koko-koko dari mana? Tiba-tiba datang sudah langsung jualan agama. Siapa yang kenal Donditan ini? Dulu dia jualan apa kah? Jualan sepatu kah? Atau jual apa ini? Udah nggak laku, sekarang jualan agama dia. Nah, dengar Donditan, kamu dan kawan-kawanmu itu dibilang sama Pak Ustadz ini adalah Ustadz karbitan. Baca Quran aja nggak bisa, nggak pernah mondok, belum tamat juga ngajar, udah ngajar. Bahkan kayak nama ngaku-ngaku pendeta, ternyata bukan gitu. Dan ini adalah sesuatu yang salah. Ini sebenarnya tidak boleh terjadi. Yang artinya banyak ustadz-ustadz itu yang sekolah dulu, belajar agamanya dulu, mondok lama, belajar baik-baik, baca Quran, baca ini, dan kemudian dia mengajar. Justru itu sebenarnya yang kalian mesti dengar, ngajar kitab kalian. Nah ini masa modal jelek-jelekin Kristen, jelek-jelekin Alkitab, bahkan mereka sendiri dulu di Kristen nggak pernah baca Alkitab, nggak ngerti ajaran Kristen, makanya mereka pindah agama kan. Sekarang kok jadi ahli, kan aneh kan. Contohnya nih ada seorang yang kerja di Pertamina. Dia kerja di Pertamina tukang isi-isi bensin tuh. Isi bensin. Tiba-tiba dia keluar dari kerjaannya, kemudian dia pindah ke perusahaan lain. Dia jadi membawakan seminar-seminar tentang minyak. Dia bahas tentang perminyakan, cara penyulingan minyak dan lain-lain. Kalian percaya? Kalian percaya? Dulu kerjanya cuma isi-isi bensin, sekarang jadi narasumber untuk bagaimana mendapatkan usaha-usaha dari minyak. Ngomong kosong gitu. Kecuali dia pemilik usaha di Pertamina dan kemudian dia pindah ke pekerjaan lain, terus dia bawa seminar tentang usaha jatuh bangunnya membangun usaha Pertamina. Oke lah. Ini orang dulu di Kristen bukan sopo-sopo, gak enak saya kenal. Bahkan ini orang latar belakang dari mana, coba carilah dulu itu dia di mana tinggalnya. Saya penasaran sekali tuh manusia itu. Terus dia kalau Kristen dulu, Kristen di gereja mana, terus dia belajar apa, terus sepak terjangnya apa gitu kan, kayak nama nggak jelas kan. Nah, kemudian kita akan cari tahu nih sebenarnya manusia siapa, nggak ada yang kenal kok tiba-tiba dia jadi ustadz yang katanya ahli kitab. Ahli kitab kok begitu modelnya. Kalau kita lihat ya video-videonya si Donditan, kita lihat aja lah dalam perdebatan ini, cobalah.
Dia aja siapa yang duluan nggak tahu. Tokoh Alkitab siapa yang duluan dia nggak tahu. Nih, sekian banyak nih Pak yang harus saya jelaskan nih. Untuk Mika 5 ayat 2 nih. Ya. Saya secara cepat aja Pak ya. Nanti kalau Bapak mau diskusi sama saya berdua boleh. Nanti kalau Bapak sadar saya nggak bilang-bilang dulu nggak apa-apa. Oke. Ini pengantar nih Pak, Mika 5 ayat 2 nih. Di TB, Matius 2 ayat 1, 5 dan 6. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, dalam tanda saya garis bawahi Pak ya. Ayat 5, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem. Ayat 6, engkau Bethlehem. Semua mau nulis kata Bethlehem sebagai nama kota. Di KJV juga sama, Bethlehem, Bethlehem, Bethlehem. Tadi sebelum break Pak Dondi membaca panjang lebar yang saya sama sekali tidak ngerti apa yang dimaksudkan ya. Tapi menurut saya Alkitab ini mau dibaca dari sini ke sini atau dari belakang ke depan atau mau dibolak-balik begini, tidak akan mungkin membuktikan bahwa Mika pasal 5 ayat 2 itu pengenapannya adalah Rut. Karena Rut itu 500 tahun sebelumnya Nabi Mika. Nubuat tidak pernah menunjuk ke belakang. Dan juga tadi sudah saya katakan itu semua bentuk maskulin. Bagaimana mungkin maskulin menunjuk pada Rut? Lalu dikatakan penguasa. Kapan Rut jadi penguasa? Lalu juga permulaannya sejak dunia belum dijadikan atau apapun. Bagaimana itu bisa berlaku untuk Rut? Semuanya mustahil. Tadi Pak Budi mengatakan Mika sama Rut ya Pak ya? Duluan mana gitu ya? Betul nggak Pak? Duluan mana Pak Mika sama Rut Pak? Rut itu nenek moyangnya Daud. Iya, duluan mana Daud Pak Mika saja sama Daud? 1000 tahun sebelum Masehi. Sedangkan Mika itu 700 sebelum Masehi. Rut berapa Pak? Daud saja 1000 tahun sebelum Masehi. Mika itu 700 sebelum Masehi. Jadi Daud saja jauh lebih dulu daripada Mika. Lah Rut ini nenek moyangnya Daud. Nenek buyutnya kalau saya tidak salah. Jadi mungkin sekitar 1100 1200 sebelum Masehi. Berarti sekitar 4 atau 5 abad sebelum Mika. Coba kita nanti pastikan Pak ya, Rut itu tahun berapa, Mika tahun berapa. Kalau Bapak bilang Rut di abad ke-8 sebelum Masehi betul. Kalau yang Rut saya lagi pastikan. Yang Mika, ya sorry, Mika abad ke-8. Bagaimana orang model begini bisa kalian angkat menjadi seorang ustadz narasumber yang ngajar spiritual? Ya jelas, inilah yang namanya Ustadz Karbitan. Ya, oke itu saja dari saya Luis Proses. See you.